Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 akan membahas terkait pengelolaan sampah di TPA Pakusari menjadi wisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni Husnul Khotimah NIM 2015 1090 1004, Cindy Dwi Agustin NIM 2015 1090 1008, Arina Hikmatul Husna NIM 2015 1090 1031, Hesti Valentina Febiani NIM 2015 1090 1042, dan Nadila Istihana NIM 2015 1090 1047. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak video berikut ini. Have fun guys! TPA Pakusari merupakan tempat pembuangan sampah akhir, baik yang organik maupun non-organik, hampir di seluruh wilayah yang ada di Jember. Pengertian sampah sendiri merupakan barang yang berupa sisa aktivitas dan konsumsi manusia yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Seperti yang kita ketahui, total sampah di Indonesia semakin meningkat, salah satunya di Kabupaten Jember. Hal ini dikarenakan meningkatnya konsumsi manusia dan diakibatkan oleh rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat, serta lemahnya peraturan dan peningkatan jumlah penduduk. Nah, maka dari itu, dalam hal ini diperlukannya upaya dalam pengelolaan sampah tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan diantaranya yaitu dengan mengelola sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan memiliki nilai keindahan sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk mau mengelola sampah-sampah tersebut. Dan hal ini sudah diterapkan di TPA Pakusari. Pakusari adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sejarah Kecamatan Pakusari berasal dari kata paku dan sari. Paku berasal dari sebutan masyarakat terkait paku bumi karena terdapat Gunung Spikul yang tepat berada di tengah wilayah Pakusari. Kata sari berasal dari kata asri yang melambangkan kesuburan dan kemakmuran, sehingga dengan adanya pengertian tersebut masyarakatnya berpegang teguh untuk tetap mempertahankan kesuburan dan kemakmuran desa Pakusari, sehingga memiliki keindahan yang abadi dengan memanfaatkan tempat pembuangan akhir menjadi tempat wisata edukasi. Tempat wisata edukasi ini berkaitan dengan pengenalan pengolahan limbah sampah. Tempat pembuangan akhir ini berdiri sejak tahun 1992 yang luas arealnya mencapai 6,8 hektar, dan setiap hari tempat pembuangan akhir ini menampung sampai sekitar 650 meter kubik sampah. Mulanya daerah ini sangat kumuh dan tidak layak dikunjungi, sehingga sangat banyak pemulung yang berkeliaran di sekitar TPA Pakusari untuk memulung. Lalu, pada awal tahun 2017, masyarakat sekitar dan juga pengelola TPA membuat ide atau inovasi bagaimana mereka bisa memanfaatkan sampah sebagai tempat edukasi dan sebagai tempat berkumpulnya keluarga di hari pekan. Pada akhirnya, masyarakat dan orang yang mengelola TPA berinisiatif untuk menjadikan sebagian lahan TPA untuk tempat wisata edukasi yang menyediakan berbagai edukasi seperti pengolahan sampah menjadi gas metan, bank sampah, pengolahan sampah organik, dan mengubah area TPA Pakusari menjadi tempat yang asri dan penuh warna-warni, di mana di lokasi ini masyarakat luar daerah TPA yang berkunjung bersama keluarganya dan anak-anaknya bisa belajar dan mengetahui jika barang yang kita anggap tidak berguna dan tidak punya nilai jual malah bisa menjadi sebuah karya yang bisa mempunyai nilai jual yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan bisa membantu perubahan sosial berkelanjutan.
Penduduk desa Kertosari masih banyak yang bermata pencarian sebagai petani, peternak, pemulung, pengepul, dan buruh gudang. Melihat pemanfaatan TPA menjadi tempat wisata ini menyebabkan terjadinya perubahan di sekitar masyarakat, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, dan budayanya. Dari sisi ekonomi, keberadaan tempat wisata edukasi ini menciptakan lapangan kerja, sebab pengelola dan pegawai di TPA Pakusari mayoritas juga berasal dari masyarakat desa Kertosari. Selain itu, masyarakat sekitar bisa berjualan di dekat area wisata TPA ini, sehingga membantu perekonomian masyarakat sekitar. Usaha-usaha mandiri masyarakat ini seperti warung makan atau kafe, sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran warga desa Kertosari. Sehingga akan meningkatkan pendapatan yang secara perlahan, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kertosari secara signifikan. Efektivitas optimalisasi wisata edukasi TPA Pakusari terhadap pembangunan ekonomi di desa Kertosari ini diantaranya yaitu yang pertama, implementasi program-program optimalisasi wisata edukasi TPA Pakusari, di mana di dalam poin ini terdapat program-program, di antaranya penataan kafling atau zonas yang sudah terlaksana dengan baik, efektif, dan optimal. Sudah ada zonasi-zonasi pasif dan aktif yang ada di TPA. Dan yang digunakan untuk pengembangan wisata edukasi pengolahan sampah di TPA Pakusari ini yaitu zona pasif. Sehingga hal ini memudahkan pengunjung dan mempermudah pengelola dalam melakukan pengembangan wisata yang ada. Lalu yang kedua yaitu pengaruh optimalisasi wisata edukasi TPA Pakusari bagi kehidupan masyarakat di Desa Kertosari. Selain memiliki pengaruh bagi masyarakat sekitar, juga memiliki pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti aspek sosial, budaya, dan juga infrastruktur lingkungan. Dengan adanya wisata ini membuat sarana dan prasarana infrastruktur menjadi maju. Partisipasi dapat diartikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dalam dirinya, yang mencakup semua keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan menurut Moeliono 2004. Dalam kerangkaan pembangunan pedesaan berkelanjutan, maka menjadi suatu kebutuhan adanya perencanaan partisipatif dalam pembangunan. Tanpa empat partisipasi dari seluruh masyarakat, maka pembangunan sulit dapat berjalan dengan baik. Terbukti teori partisipasi di sini yaitu keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat, yaitu pemulung yang memilah sampah yang masih dapat diolah menjadi suatu produk yang dapat dijadikan wisata dan memiliki nilai estetika. Selanjutnya, didukung dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan dimensi keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan ini dalam konteks pembangunan dapat diartikan melalui pengolahan sumber daya alam yang dapat diperbarui, proses daur ulang terhadap limbah serta mengolah. Mengolah limbah yang membawa dampak negatif bagi ekosistem bisa menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai estetika dan mampu melindungi lingkungan yang ada di sekitar dan juga memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Prinsip keberlanjutan ini telah menjadi bagian integral dalam pembangunan ekonomi masyarakat dunia yang dikenal dengan Sustainable Development. Dapat disaksikan inilah cara pemulung atau pekerja TPA Pakusari untuk memilah-milah sampah yang ada di TPA Pakusari tersebut. Selamat menonton.
Demikian video dari kami. Enjoy and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.